Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, kabarnya kalian semua di rumah? Sehat selalu kan? Mudah-mudahan kalian selalu sehat di rumah. Dan jangan lupa kalian terus berolahraga, tetap semangat. Oke? Nah, di sini Bapak perkenalkan dulu, Bapak Dede Hasanuddin bekerja di SD Negeri Penggung 1. Ya, Bapak di sini bakal menjelaskan materi yaitu tentang latihan daya tahan atau kebugaran jasmani. Nah, di sini sebelum Bapak lanjut ke materi selanjutnya, kalian harus mempersiapkan dulu alat-alat tulis yang harus disiapkan, yaitu buku tulis sama pulpen. Nah, oke, kita sebelum lanjut lagi ke materi selanjutnya, jangan lupa sebelum kalian belajar, kalian harus terbiasa atau dibiasakan membaca doa. Ya, doanya kita lihat. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Oke, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sebelum kita belajar dengan berdoa, mudah-mudahan kita dikasih pemahaman yang baik oleh sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Oh iya, sebelum lanjut ke berikutnya, jangan lupa kalian walaupun masih tetap di rumah, jangan lupa kalian harus tetap patuhi protokol kesehatan. Ingat protokol kesehatan apa saja? Protokol kesehatannya yaitu 5M. Lihat, di sini ada 5M. Yang pertama yaitu memakai masker. Dimanapun kalian keluar rumah ataupun di sekolah, kalian harus tetap memakai masker. Nah, yang kedua yaitu mencuci tangan. Setiap melakukan ataupun sebelum melakukan kegiatan apa-apapun, kalian harus terbiasa untuk mencuci tangan. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Nah, minimal jarak yang harus kalian jaga itu 1 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan dimanapun yang terlalu banyak kerumunan dijauhi. Nah, yang kelima yaitu membatasi mobilitas. Itu 5M yang harus kalian perhatikan dan harus kalian jalani selama di rumah ataupun di luar rumah. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini Bapak bakal menjelaskan materi yaitu ini kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu 3.4 yaitu memahami dan mempraktikkan latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Contoh yaitu menghitung denyut nadi. Terus menghitung kemampuan latihan push up. Nah, yang ketiga yaitu menghitung kelenturan tungkai. Itu kompetensi dasar yang bakalan Bapak ajarkan. Lanjut. Nah, di sini tadi Bapak sudah bilang latihan daya tahan tubuh yaitu sama aja dengan masuk ke kebugaran jasmani. Nah, asal kalian tahu apa sih kebugaran jasmani? Di sini lihat kalian, kebugaran jasmani yaitu kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti.
serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Nah, makin tinggi kebugaran jasmani seseorang, makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Nah, kebugaran jasmani yaitu kuncinya ada di kesehatan dan ketahanan tubuh kalian. Oleh karena itu, beberapa orang rutin melakukan berbagai latihan kegiatan fisik sebelum berolahraga. Tubuh akan menjadi lebih fit dan tidak mudah terjangkit penyakit. Selain kondisi kesehatan yang stabil, latihan kebugaran jasmani juga akan membuat tubuh terasa lebih segar. Jadi, makin sering berolahraga justru membuat kalian tidak mudah lelah. Nah, dengan latihan kebugaran jasmani ini, daya tahan tubuh kalian bisa lebih meningkat. Meski penting, masih ada yang belum mengerti apa sih itu kebugaran jasmani. Agar lebih paham, nah, di sini mengenai kebugaran jasmani beserta manfaat, unsur, tujuan, dan bentuk-bentuk latihannya. Nah, di sini kalian lihat ada beberapa manfaat kebugaran jasmani. Nah, kalian bisa lihat di depan layar kalian. Di situ berikut beberapa manfaat yang diperoleh dari kebugaran jasmani. Nah, yang pertama yaitu bisa meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Yang kedua, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Yang ketiga, memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara tepat. Yang keempat, memiliki respon tubuh yang cepat dan tepat. Nah, yang kelima, mengurangi resiko kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, ini di sini buat anak-anak yang berat badannya gemuk dengan cara melakukan latihan daya tahan. Nah, lanjut yang keenam, yaitu bisa mencegah penyakit jantung. Yang ketujuh, bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Yang kedelapan, bisa mengatasi depresi. Yang kesembilan, meningkatkan energi. 10, terhindar dari penyakit osteoporosis atau tulang keropos. Nah, yang 11, meningkatkan daya tahan tubuh. 12, meningkatkan kelenturan persendian. Yang ke-13-nya, meningkatkan kekuatan otot secara kecepatan. Serta kecepatan. 14, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Nah, yang terakhir di sini yaitu bisa mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh. Nah, itu manfaat-manfaat dari kebugaran jasmani ya anak-anak ya. Kalian bisa lakukan latihan daya tahan tubuh di rumah. Lanjut. Nah, selain manfaat, di sini juga ada unsur-unsur kebugaran jasmani. Apa sih unsur-unsurnya? Nah, di sini ada 10 unsur dari kebugaran jasmani. Yang pertama itu kekuatan atau strength. Yang kedua, daya tahan tubuh, endurance, daya otot, muscular power. Yang keempat, kecepatan atau speed. Yang kelima, daya lentur atau flexibility. 6, kelincahan atau agility. Yang ketujuh, koordinasi atau coordination. Kedelapan, keseimbangan atau balance. Kesembilan, ketepatan atau akurasi. 10, reaksi atau reaction. Nah, itu unsur-unsur dari kebugaran jasmani ya anak-anak ya. Kalian harus ingat unsur-unsur kebugaran jasmani itu apa aja. Ya, lanjut. Nah, di sini juga ada kekuatan. Anak-anak barangkali yang belum mengetahui apa sih kekuatan. Nah, di sini kekuatan dapat dikatakan sebagai kondisi tubuh yang mampu menggunakan otot ketika dibebankan untuk menjalankan suatu aktivitas. Ya, otot yang kuat dapat diraih dengan latihan berat yang dilakukan secara rutin atau konsisten. Nah, kekuatan atau strength merupakan satu di antara unsur utama dari kebugaran jasmani. Nah, itu kekuatan ya anak ya. Nah, lanjut kita ke daya tahan. Daya tahan yaitu berkaitan langsung dengan stamina atau kemampuan melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Nah, daya tahan membutuhkan latihan yang kompleks karena berkaitan dalam meningkatkan kinerja paru-paru,
jantung, sistem peredaran darah, serta kekuatan otot. Nah, latihan untuk meningkatkan daya tahan dapat berupa jogging, lari, dengan durasi sekitar 30 menit setiap hari. Nah, itu daya tahan. Sekarang kita ke daya otot. Apa daya otot? Daya otot atau muscular power adalah unsur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan otot untuk mendukung aktivitas fisik kalian sehari-hari. Daya otot berkaitan juga dengan sistem anaerobik dalam proses pemenuhan kebutuhan energi. Nah, daya tahan otot juga dapat dilatih dengan beberapa latihan untuk melatih otot-otot utama tubuh manusia. Itu daya tahan otot. Lanjut. Nah, di sini kecepatan. Kalian mungkin sudah tahu kecepatan. Nah, barangkali ada yang belum tahu kecepatan itu apa. Nah, di sini kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan suatu gerak dalam periode waktu yang singkat. Makin sedikit waktu yang dibutuhkan, dapat disimpulkan seseorang tersebut memiliki kecepatan yang bagus. Nah, satu di antara latihan kecepatan yang sangat mudah untuk dilakukan adalah latihan berlari. Nah, itu kecepatan. Sekarang kita kelincahan. Nah, apa itu kelincahan? Kelincahan merupakan kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi lain, seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Untuk melatih kelincahan tubuh kalian dapat melakukan beberapa jenis latihan fisik, yaitu lari naik turun tangga dan lari dengan pola zigzag. Nah, itu bisa melakukan ataupun melatih kelincahan kalian. Lanjut. Nah, di sini ada tujuannya, tujuan kebugaran jasmani. Dan kalian juga harus ingat, fahami tujuan kebugaran dari jasmani itu apa. Nah, di sini demi meningkatkan kebugaran jasmani, kalian harus melakukan latihan yang teratur. Nah, ada beberapa fungsi dan tujuan kebugaran jasmani. 1. Meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Nah, yang kedua, meningkatkan komponen kelenturan, stamina, dan kecepatan. Yang ketiga, mempercepat pemulihan fungsi organ tubuh setelah berlatih atau pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, misalnya buat ibu hamil, orang tua, dan pemulihan setelah sakit. Nah, bagi olahragawan, tingkat kebugaran jasmani yang tinggi berfungsi untuk meningkatkan prestasi atau merangsang perkembangan dan pertumbuhan bagi balita serta anak-anak. Nah, itu tujuannya. Nah, di sini bentuk-bentuk latihan kebugaran. Nah, apa aja bentuk-bentuk latihan kebugarannya anak-anak? Nah, di sini kebugaran jasmani seseorang dapat diuji dengan beberapa aktivitas latihan tertentu. Nah, diantaranya yang pertama, push up. Nah, push up itu bisa melatih kekuatan otot lengan. Nah, yang kedua, sit up. Sit up bisa melatih untuk kekuatan otot perut. Nah, back lift untuk melatih otot punggung. Nah, latihan kekuatan otot lengan dan bahu. Lanjut. Nah, di sini detak jantung. Tadi di awal Bapak sudah menjelaskan, yaitu menghitung detak jantung. Nah, detak jantung atau denyut nadi, yaitu berapa kali jantung kalian berdetak dalam 1 menit. Nah, aktivitas yang kamu lakukan bisa mengubah seberapa cepat atau lambat detak jantung kalian berfluktuasi. Mulai dari detak lambat dan stabil saat beristirahat atau tidur, hingga detak jantung yang cepat selama berolahraga. Nah, yang berikutnya, detak jantung normal orang dewasa dengan anak-anak itu berbeda ya anak-anak ya. Bila detak jantung normal orang dewasa itu kisaran antara 60 sampai 100 detak per menit. Nah, anak-anak biasanya memiliki detak jantung yang lebih tinggi dengan mengetahui
detak jantung normal pada anak-anak dan orang dewasa. Nah, kalian juga bisa mengetahui kondisi kesehatan jantung kalian dan anak lebih baik lagi sehingga bisa mencari penanganan bila menemukan adanya kejanggalan. Nah, detak jantung normal pada orang dewasa. Detak jantung istirahat normal untuk orang dewasa yaitu kisaran 60 hingga 100 detak per menit. Nah, namun detak jantung istirahat baik harus tetap di bawah 90 detak per menit. Jadi jangan sampai lebih. Lebih rendah biasanya lebih baik. Karena hal itu menunjukkan fungsi jantung yang lebih efisien dan kebugaran kardiovaskular yang lebih baik. Nah, contohnya seorang atlet berlatih mungkin memiliki detak jantung istirahat yang normal mendekati sekitar 40 detak per menit. Oke, lanjut. Nah, di sini detak jantung normal pada anak-anak, yaitu detak jantung beristirahat anak-anak cenderung lebih tinggi daripada orang dewasa. Karena apa? Karena memiliki metabolisme yang lebih cepat. Namun, detak jantung seorang anak juga tergantung pada usia dan tingkat aktivitasnya sepanjang hari. Nah, detak jantung seorang anak juga tergantung pada usia, tingkat aktivitas sepanjang hari. Menurut di sini kisaran detak jantung istirahat untuk anak-anak berubah setiap beberapa tahun hingga sekitar 10 tahun. Berikut kisaran detak jantung istirahat normal pada anak-anak dalam detak per menit. Nah, di sini bayi yang baru lahir itu hingga 1 bulan, kisaran detakannya itu per menit sekitar 70 hingga 190 detak. Nah, bayi yang berusia 1 hingga 11 bulan yaitu kisarannya 80 sampai 160 detak. Nah, anak-anak usia yang dari 1 tahun hingga 2 tahun detak jantungnya itu kisaran 80 sampai 130 detak. Nah, usia 3 tahun sampai 4 tahun yaitu 80 sampai 120 detak. Nah, usia 5 sampai 6 tahun kisaran 75 hingga 111 detak. Usia 7 hingga 9 tahun yaitu 70 hingga 100 detak. Nah, usia anak 10 tahun ke atas yaitu 60 hingga 100. Oke, lanjut. Nah, di sini cara mengukur detak jantung bisa menggunakan alat. Nah, bisa menggunakan alat. Nah, cara mengukur detak jantung kamu atau si kecil cukup periksa denyut nadi. Nah, caranya seperti apa? Letakkan jari telunjuk pada jari tengah di leher di samping tenggorokan kalian atau di pergelangan tangan. Nah, rasakan denyutnya di situ, ada denyut nadi. Nah, kalau sudah ketemu baru kalian hitung jumlah denyut nadi kalian selama 15 detik. Nah, kalikan angka tersebut dengan 4 untuk menghitung detak per menit. Nah, kamu bisa menggunakan bantuan stopwatch pada smartphone-mu untuk menghitung waktu. Nah, lanjut. Nah, di sini anak-anak, kalian bisa menghitung denyut nadi. Nah, yang pertama ini ada caranya itu menghitung denyut nadi dengan memegang tangan. Nah, kalian pegang tangan kalian, raba kalian denyut nadinya. Nah, kalau sudah ketemu denyut nadinya, coba kalian lihat atau pakai waktu stopwatch yang di HP ataupun minta bantuan orang lain. Nah, caranya kalau sudah kalian pegang, sudah ketemu denyut nadinya, kalian bisa hitung. Nah, berapa detak denyut nadi
kalian selama 1 menit. Nah, itu dari tangan. Nah, bisa melihat denyut nadi kalian atau bisa menghitung denyut nadi kalian itu dari bagian leher. Nah, itu ada gambar yang kedua, cara menghitung denyut nadi dari leher. Nah, kalian pegang bagian leher, apabila sudah terasa denyut nadinya, kalian bisa hitung, ya. Kalian bisa hitung denyut nadi kalian berapa dalam 1 menit. Nah, kalau yang bawah ini di sini, itu cara menghitung denyut nadi dibantu orang lain. Kalian bisa minta tolong sama saudara ataupun sama orang lain untuk menghitung denyut nadi kalian berapa detak selama 1 menit. Nah, itu cara-cara buat menghitung denyut nadi. Seberapa banyak denyut nadi kita berdetak selama 1 menit. Oke, lanjut. Nah, di sini tadi latihan daya tahan bisa dengan melakukan push up. Nah, push up di sini Bapak dibagi 2 ya, ada wanita juga ada pria. Nah, yang kalian harus tahu juga push up pria dengan wanita itu beda. Nah, kalian bisa lihat di gambar. Nah, push up wanita itu mulai dari lutut ya. Lutut nempel, terus tangannya diluruskan. Nah, yang awal diluruskan, nah yang berikutnya tangan atau siku kalian tekuk. Ini latihan push up untuk perempuan. Nah, cara push up perempuan tuh seperti ini. Nah, latihan push up pria. Latihan push up pria, ujung kaki ya, ujung kaki itu harus lurus. Kaki, bagian kaki dari ujung kaki sampai ke badan itu harus lurus. Tangan juga. Nah, lihat kalian di gambarnya di situ bagian A, kaki lurus. Ujung kakinya juga nempel ke tanah, tangan juga diluruskan. Nah, yang kedua, sikunya ditekuk. Siku ditekuk, posisi tubuh juga harus tetap lurus. Tidak boleh menekuk, tidak boleh ditekuk. Ya, harus siku ditekuk, sikunya ditekuk, badannya harus lurus, tetap lurus. Nah, apabila sudah ditekuk, kalian lanjut. Angkat lagi badan kalian dengan cara meluruskan kedua tangan kalian kembali. Nah, itu push up pria. Lakukan secara berulang-ulang sesuai kemampuan kalian. Oke, ini latihan buat melatih kekuatan daya tahan. Nah, itu yang push up wanita dengan push up pria. Lanjut. Nah, ini yaitu latihan untuk kelenturan otot kaki. Tadi disebutkan yang dari awal juga tungkai ya. Nah, di sini bisa melatih kekuatan otot kaki atau kelenturan otot kaki. Nah, dengan cara apa? Caranya seperti ini. Kalian bisa lihat di gambar latihan otot kaki. Nah, dengan cara yang pertama, kalian bisa memakai apabila tidak sampai berpegangan dengan teman, tangannya tidak sampai, kalian bisa menggunakan alat, yaitu menggunakan kain ataupun menggunakan alat bantu yang lainnya. Nah, sudah seperti itu, kalian bisa lakukan tarik-menarik bergantian. Ya, itu bisa melatih kelentukan otot kaki. Nah, cara yang keduanya itu hampir sama, caranya seperti yang di atas, cuman bedanya kaki kalian kalau yang awal itu diluruskan, nah sekarang kakinya agak sedikit dibuka. Ya. Kaki kalian harus menempel dengan teman kalian. Ya. Kalau sudah menempel, agak dibuka sedikit, baru kalian pegang tangan teman kalian. Nah, sudah dipegang, baru kalian lanjutkan lagi gantian tarik-menariknya. Nah, itu anak-anak ya, untuk latihan kelentukan otot kaki. Nah, di sini kesimpulan dari materi yang Bapak ajarkan sekarang, yaitu yang pertama, kebugaran jasmani yaitu kemampuan seseorang melakukan aktivitas sehari-hari dengan ringan ataupun mudah tanpa mengalami atau merasa kelelahan, berarti tanpa merasa kelelahan yang berarti, serta masih mempunyai tenaga untuk melakukan aktivitas berikutnya. Nah, yang kedua, latihan kebugaran jasmani sangat bermanfaat dan berguna untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, yang ketiga, manfaat
dari kebugaran jasmani dapat meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Nah, yang keempat yaitu perbedaan detak jantung orang dewasa dengan anak-anak, yaitu detak jantung orang dewasa kisaran 60 sampai 100 detak per menit. Tetapi detak jantung anak-anak cenderung lebih tinggi karena memiliki metabolisme yang lebih cepat. Selesai? Nah, anak-anak, materi yang Bapak ajarkan cukup sampai di sini, ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat buat berolahraga di rumah ataupun di luar rumah. Oke anak-anak ya, cukup sekian dari Pak Dede. Sebelumnya Pak Dede ucapkan terima kasih buat kalian semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat semuanya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.